Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Ini critical moment ya teman-teman menjelang closing weekly di sekitaran jam, saya create video ini sih sekitaran jam 3:48 pagi ya teman-teman. Artinya sekitar lebih kurangnya 3 jam lagi dari sekarang untuk kita ngedapetin closing candle weekly di jam 7 pagi. So kita mau bahas beberapa hal teman-teman ya. Jadi seperti judulnya, kita akan ngebahas the legendary dead cross dan apa artinya tuh ya buat market, buat Bitcoin terutama. Dan sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas juga sih harusnya ya pada saat di live streaming 2 hari yang lalu. Saya lihat ini udah achieve juga nih dari likes buttonnya. So maybe ya before hari Rabu atau Kamis lah kita mungkin akan ada live streaming di YouTube channel ini lagi, dan kita akan coba lihat pergerakan market crypto atau Bitcoin after closing weekly, dan coba untuk kita cari tahu kira-kira apakah the legendary dead cross yang biasanya creating bottom akan terjadi kembali ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas soal itu ya teman-teman sekalian. Jadi spesifik langsung kita mulai aja dari dead cross yang udah terjadi pada tempo-tempo lama teman-teman sekalian. Starting dari the first dead cross yang paling terakhir banget itu terjadi pada 7 April 2025. Kalau kita assess atau kita review itu bertepatan dengan 1 minggu setelah Liberation Day. Jadi sebenarnya somehow kita dapat kabar positif bahwa Trump tidak jadi menerapkan tarif, katakanlah dia maupun tapi dia mau tahan gitu kan sekitar 90 hari ke depan dan bla 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 gitu. So that cross itu membuat Bitcoin mengalami yang namanya proses bottoming ya. Jadi dia bottoming itu di sekitaran harga 74.000. Tepatnya di bukan satu hari lagi ya, tapi di hari tepat that cross terjadi, Bitcoinnya juga bottoming gitu. Oke. Memang sih nggak langsung gitu ya, dalam artian begitu dia dead cross doesn't mean dia langsung jadi bottomnya gitu, nggak teman-teman. Besokannya tuh dia masih ada turun lagi, besokannya dia naik masih ada pullback lagi gitu. Jadi nggak 100% dia langsung jadi bottom gitu ya. Tapi at least kalau kita lihat dead cross terakhir banget sih hanya butuh waktu 2-3 hari lah sampai akhirnya kita ngedapetin pergerakan yang cenderung rebound dari harga yang terendahnya. Kemudian kalau kita lihat dari dead cross yang terjadi pada dead cross yang kedua, di sini berlangsungnya pas di sini ya teman-teman harusnya ya. Jadi dead cross di sana itu kondisinya sebetulnya udah duluan create low sih di kisaran area ini. Jadi kalau menurut saya harusnya bukan itu yang kita jadikan acuan ya, tapi setelah kita proses ini yang dijadikan acuan, artinya setelah dead cross berlangsung, Bitcoinnya itu sempat turun dulu sampai 7,5%, but then dia rebound ya sekitar 15% dari level setelah dia turun. Ini kalau kita lihat sejak dead cross-nya aja deh gitu ya, dia mengalami penguatan selama sebanyak 6,95% atau 7% dalam 15 hari ke depan. Tapi ada drawdown-nya gitu. Baru kemudian dia benar-benar bottoming and dia create rally yang impulsif gitu. Nah kalau kita lihat lagi, ini juga sama terjadi dead cross tepatnya pada tanggal 12 September 2023. Kalau di 12 September, ini dead cross-nya beneran sekaligus nandain bottom. Jadi dia nggak kemana-mana setelah itu, price-nya bener-bener holding di level sekitar $25.000 dan udah rebound aja gitu ya. Bahkan melanjutkan rally-nya gitu. Dan mungkin kalau kita perhatiin ya teman-teman, pada saat itu memiliki vibes yang lebih kurang mirip-mirip ya. Ada perbedaan kalau kali ini kita bilang sekaligus bertepatan dengan potensi 4-year cycle end. Kalau pada saat itu memang lagi bear market gitu kan. Kalau kita bilang lagi bear market nih kondisinya, dia memiliki trend line, so trend line-nya broken gitu. Okay, the first low here, second low here, and third low here, and then dia breakdown gitu. Jadi dia naik, dia turun lagi gitu kan. Ini kalau kondisinya kalau kayak gitu kan obviously lebih mengerikan ya. Dalam artian ini juga bisa diasosiasikan dengan kondisi, wah ini head and shoulders nih, neckline-nya miring gitu ya kan. Jadi lebih kurang seperti ini, dan kita anggap bahwa dia mengalami dead cross untuk memvalidasi potensial dia turun lagi gitu. Karena ya pergerakan harganya di bawah simple moving average, tapi ternyata dia bottoming dan
ya kita bilang sekitar beberapa ya 30 hari ke depannya ada kecenderungan pergerakannya relatif positif gitu. Nah, itu 3 dead cross terdekat teman-teman ya, terjadi pada 2025, 2024 dan 2023. Jadi kayak hampir setiap tahun ada tuh dead cross ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat pada 14 Januari 2022. Jadi ini momennya pas nih ya. Saya rasa ini sangat mirip dengan kondisi saat ini. Bedanya kalau itu kan dia Januari, jadi di awal tahun. Kalau ini di akhir tahun gitu, November, Desember yang biasanya related dengan kondisi ada rally lah pada stock market gitu. Jadi orang bilang bahasanya window dressing, stock market didandanin dan bla 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 gitu kan. Dead cross terjadi, kita mengalami tekanan jual. I think this is the worst so far ya. Jadi tekanan jualnya itu masih ada sampai dengan 24%, turun another 10k ya, drop $10,000 dulu, baru kemudian dia creating bottom dan ada rebound sekitar 46%, up to $15,200. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman sekalian mungkin mirip ya situasinya gitu, dan mungkin kayak ini trend line loh gitu kan. So ini trend line, ini head and shoulders, posisinya dia breakdown, terjadi dead cross, terus kita bilang oke, ini dead cross adalah kondisi dimana biasanya Bitcoin sering kali menemukan potensi bottomnya gitu. Mungkin dengan berbagai indikator juga bisa dijadikan acuan. Kayak misalkan contoh ini MACD-nya udah sampai tembus di angka 2500 gitu, which is 2500 seperti yang saya bahas di previous live streaming atau di previous video update. Ya, saya lupa sih, tapi harusnya ada ya teman-teman ya. Tapi MACD-nya di bawah 2,5 tuh udah sangat-sangat oversold. Jadi ekstrim kondisinya, dan ternyata baru kemudian dia bottoming tuh, ya kan teman-teman. Nah, setelah dia bottoming itu, saat dia naik sebenarnya udah ada dua opsi gitu. Whether kalian mau gue buang aja di sini deh 45.000 gitu kan, daripada kita dapat 35.000 dan saya harus panic selling, kenapa nggak saya tunggu retestnya aja gitu, karena technically ini support resistance gitu kan. So saya tunggu retest di situ, atau mungkin tunggu retest di trend line and then decide buat oke, time to go out ya, saatnya waktunya out gitu. So price kemudian coming back again ke harga lebih tinggi, ya udah keluar juga di sini gitu, it's fine gitu. Kecuali memang dia benar-benar valid mengalami confirmation reversal dan bisa claim balik si SMA 200-nya, baru tuh mungkin kita balik ke bullish gitu ya. Kondisinya kayak di sini nih. Oke. Nah, itu yang ke berapa tadi? Harusnya keempat ya, teman-teman. Ada lagi golden cross di sini, ini bertepatan dengan setelah China ban crypto, which is secara sentimen cukup parah. Ini fundamentally juga damage ya teman-teman. Artinya kita berbicara dari segi likuiditas, salah satu yang paling kencang, yang paling agresif adalah China pada saat itu. Dia ditarik gitu, set. Kenapa? Karena pemerintahnya ngeban crypto, ngeban Bitcoin gitu. And what happened next? Ya Bitcoinnya turun lagi sih, ya turunnya nggak banyak teman-teman. Lebih kurangnya ya another 20%, $7,000 gitu. Baru kemudian dia bottoming and that time dia benar-benar rebound gitu. So maybe kondisinya kalau ini kan di mid term ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat kondisinya dia 2020 halving, terus post halving 1 tahun setelahnya. Tapi ini di kuartal kedua, kuartal ketiga gitu. Jadi dia konsolidasi dulu, boring. Pergerakannya mulai di Agustus sudah mulai ada breakout. Abis itu baru mulai dia continuation dan coba untuk ngejar ke higher high-nya. Ya, itu dianggap atau seringkali dianggap ini kondisinya sebagai mid cycle top gitu. Nah, terus kita tarik data lagi teman-teman ya, kita kumpulin sebanyak-banyaknya. Covid crash, dead cross, nggak lama dia bottoming, jadi nggak perlu waktu lama tuh ya, dia naik, abis itu dia bottom, udah nggak pernah balik lagi ke harga segitu. Another dead cross happened here, si SMA 50 berpotongan, tapi dia udah duluan bottoming gitu dari beberapa hari sebelumnya. Ya, jadi technically mendekati dead cross, dia mantul dulu, dia dibanting sekali lagi, baru kemudian dia pelan-pelan nanjak lagi, balik testing ke previous support resistance gitu. Ya, dan another dead cross happened here. Kalau yang kali ini dia langsung benar-benar bottoming, nggak pakai lama teman-teman. Tapi teman-teman lihat ya, dia naiknya itu sekaligus hanya menciptakan potensi lower high before dia finally dia drop lagi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini dari yang sampai terakhir 2018 lah ya, saya udah nggak pakai yang lebih lama lagi teman-teman datanya. Jadi kalau kita lihat dari situ, sebenarnya ada beberapa pertimbangan ya. Salah satunya
kita ngomongin kemarin di weekly perspective atau weekly time frame, ketika exponential moving average 55 di close kayak gini, berarti cukup kuat tuh indikasinya kalau Bitcoin sudah menyelesaikan rally-nya gitu ya. Dalam artian di sini kalau teman-teman perhatiin ya, semenjak kita bisa maintain lah di atas MA55 gitu. Ini saya coba untuk ganti aja deh biar lebih enak teman-teman. Nih saya hapus tuh ya. Saya ganti jadi titik-titik kan lebih enak lihatnya ya. Jadi sejak kita closing di atas MA55, oke. Adapun kondisinya kita pernah kayak begini ya. Jadi dia ini closing di bawah MA55 nih, gawat nih, ini bakal bear market dan bla 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 gitu. Yang tadi saya bilang salah satu yang terjadi dead cross itu kan adalah di sekitaran September 2023. Ya, ini sih kita bisa munculin. Saya taruh di time frame daily, teman-teman lihat tuh. Yang tadi saya lingkarin itu pas banget adalah zona yang terjadi di time frame weekly tadi. Jadi kayak oke, dia closing tuh ya di bawah MA55. On the weekly perspective, artinya kita bisa assume bahwa be careful loh, the bear is here ya, dan probably kita akan meneruskan ke harga lebih rendah gitu. Apalagi waktu itu naratifnya kuat teman-teman ya, kita di bear market dan teman-teman lihat gitu kan. Ini apa sih namanya? Ya simple aja ya. It's called dead cat bounce, right? It's called dead cat bounce. Jadi dead cat bounce terjadi, 50% retracement udah deket, abis itu dia berpotensi reject lagi deh, kira-kira gitu. Ya ini saya nggak pakai chart, nggak bisa, tapi Fibo-nya saya logarithmic soalnya. Oke, ya kira-kira kayak gitu tuh. Jadi ini kuat banget gitu untuk dikatakan apa? Potential rejection untuk dia ciptakan lower low gitu. Jadi orang banyak waktu itu assume kalau Bitcoin bisa drop gitu. Ya, tapi kenyataannya kan nggak gitu ya. Yang ada malah dia konsolidasi doang, di fake out aja, habis itu dia rally lagi gitu. Ya, apakah saya bilang kali ini mirip kondisi kayak gitu? Ya jelas berbeda teman-teman ya, karena itu di setelah bear market 2022, 2023, the Fed juga masih naikin suku bunga. Kemudian masih jauh ya dari kondisi-kondisi yang saat ini kita hadapi dari segi stock market dan bla bla bla. Kemudian kalau kita lihat juga faktor lainnya pada saat 2023 kan itu lagi hype ya, mulai digaungkan soal ETF gitu kan. Dan ETF-nya approval-nya di bulan Januari. Nah balik lagi ke sini, jadi begitu kita ngelihat, waduh, exponential moving average 55 ditembus nih ya, Bitcoin-nya closing nih di bawahnya gitu. It means apa? Ya, it means maybe it's a good time untuk considering exit dari market, terutama dari Bitcoin nih spesifiknya gitu, karena dia salah satu yang paling lambat pergerakannya dan gak dapat momentum sama sekali sejauh ini gitu ya. Nah kalau misalkan kita pertimbangannya seperti itu teman-teman sekalian ya, apakah kita harus langsung exit gitu kan? Coba kita identify, can we have a good deal? Jadi saya punya consideration gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin banget kayaknya saya lupa kemarin banget apa 2 hari yang lalu lah, kita di SAG ya, 2 hari yang lalu teman-teman ada live session, saya ada bahas di sini my exit plan gitu. Clearly di situ saya jelaskan kepada teman-teman di SAG juga bahwa guys, kita tahu bahwa yes, Bitcoin itu maybe ya sudah selesai gitu kan rally-nya. Maybe if Bitcoin continuation mentok-mentok 125.000 gitu atau 120.000 lah. Jadi dia ciptakan lower high, or even worse, maybe mentok-mentok bahkan cuman $100.000 gitu. Ya, dari mana tuh $100.000 teman-teman? Ini the worst case scenario dengan pertimbangan bahwa Bitcoin itu udah nggak respecting terhadap berbagai technical aspek ya. Salah satunya di sini kalau kita pakai Elliott Wave Theory kan harusnya di sini dia dianggap sudah finishing 5 wave correction gitu ya. Ini bukan 5 wave correction lah, tapi 5 wave impulsive to the downside gitu. Dan kalau memang kayak gitu, ini harusnya ada ABC guys ya. Jadi balik lagi nih, prinsip Elliott Wave Theory mengatakan bahwa ini 1, harusnya ini 2, baru dia 3 ya kan. 3-nya lebih kenceng dah, turun lebih ke harga yang lebih rendah lagi. Mungkin untuk testing order block atau demand di level yang sama juga merupakan support resistance gitu. Oh ya, make sense gitu kan. Artinya apa? Kita bisa lihat dia pullback dulu gitu. Nah, pada saat pullback, that's the opportunity. Kalau teman-teman belum adjusting, kalau teman-teman belum ada persiapan matang sebelumnya untuk exit plan-nya, ya udah harus exit di situ gitu. Udah harus ada pertimbangan di sana gitu.
Ditambah kita punya berbagai data seperti dead cross tadi. Kemudian kalau kita lihat internalnya kita punya yang namanya fair value gap di sini. Di saat yang sama level support resistance di angka psychology 100.000 US dollar. So it's gonna be make sense menurut saya kalau kita bisa bounce minimal untuk testing ke situ dah sebelum dia turun gitu kan. Karena ditambah dengan MACD yang saya tadi bilang, kita di bawah 2,5 tuh jarang gitu loh. Di dalam sepanjang 2023 cuma 2 kali di bawah 2,5. Pertama itu gara-gara tarif Trump, yang kedua di sini gitu. Jadi anggapannya gini guys ya. Selain itu, faktor yang juga ikut mendukung adalah fear and greed index gitu. Kalau kita lihat fear and greed index, kita di extreme fear. So technically-nya di sini mengatakan bahwa kondisi kita itu divergence guys ya. Bitcoin tuh sedikit lebih tinggi harganya dibandingkan dengan dia fear and greed index yang sebelumnya di tanggal 27 Februari di angka 10 ya. Harga Bitcoinnya 84.000, sekarang 94.000 atau 93 ribuan something, tapi crypto fear and greed indexnya di 9 gitu. Nah, itu artinya apa teman-teman? Harga lebih tinggi tapi kondisinya lebih fearful gitu ya. Maka sebenarnya ya saya nggak expect banyak gitu. Saya nggak expect dia harus kayak to the moon dan bla 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 gitu. So if Bitcoin bisa balik ke 100.000, maybe 108.000 gitu ya. Karena acuannya adalah di sini support resistance, dan di saat yang sama maybe kita akan testing ke si SMA 50 atau SMA 200-nya. Karena kalau kita lihat every time dead cross terjadi nggak lama kita testing tuh ke SMA 200 gitu. Jadi dead cross di sini testing SMA 200 gitu kan. Nah, anggapannya kita juga bisa lihat kondisi itu terjadi gitu. Di sini dead cross dia testing SMA 200. Kalau dia flip bagus, berarti dia bullish. Kalau di sini tidak flip, misalnya contoh kayak yang di sini, oke, dia confirm gitu ya. The bear still in control gitu. Dia bakal balik turun ke bawah. Jadi at least kita punya a pretty good chance untuk ngelihat Bitcoin minimal kalau SMA 200-nya itu ada di sekitar 110.000 dan pelan-pelan nanti dia turun ya mungkin 108.000, 107.000 pun menurut saya masih oke lah untuk dia testing ke situ. Itu bisa jadi satu pertimbangan dan sehingga teman-teman bisa punya exit plan yang lebih proper ya. Itu kalau tanggapan saya teman-teman. Oke. So kebetulan banget udah udah mau sholat ini ya teman-teman ya, sholat subuh ya. Oh, tambahan guys, 62% retracement 94.000 dari previous swing high and swing low. Jadi saya memikirkan atau mempertimbangkan bahwa ada potensi ini bisa jadi swing low very very soon ya. Maybe either here or maybe dia harus turun lagi ke bawah gitu kan. Kalau dia turun lagi ke bawah kira-kira zonanya di mana lagi nih Vin yang berpotensi gitu. Well, kita punya level 92.000 karena merupakan area support resistance juga dari pergerakan sebelumnya. Jadi dia 90.000, 91.500 sampai 92.000 ya, bisa di-expect lah dead cross. Kalau misalnya kita lihat tadi historinya kayak gitu ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan lah kita bisa ngelihat dia creating swing low atau swing bottomnya atau local bottomnya before dia rebound kembali. Itu mungkin ekspektasi sementara yang kita bisa lihat berdasarkan price action dan data historical dari Bitcoin sendiri ya. Next week harusnya akan jadi minggu sibuk, harusnya akan mulai ada beberapa data-data ekonomi yang akan dirilis, so that's gonna be great teman-teman ya. Minimal kita udah akan mulai melihat ada berbagai clue untuk potential pergerakan ekonomi di US, sehingga kita juga bisa jadi punya acuan nanti the Fed maunya kayak gimana gitu ya. Oke, so thank you very much guys for watching. God bless to everybody. Happy Monday dan selamat beraktivitas kembali. See you guys again in the next video update. God bless guys. Cheers. Bye bye.